Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kopel TV, kita masih tetap di program Kritisi Duit Rakyat. Nah, kali ini kita masih di edisi khusus untuk bagaimana kita belajar APBD. Kita pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada edisi berikutnya, edisi kedua. Pada edisi yang lalu, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, kita sudah mengenal lebih awal apa itu APBD, bagaimana APBD itu direncanakan, ya, siklus APBD mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan sampai ke pertanggungjawaban, ya. Nah, pada edisi kali ini, ya, seperti yang kita bahas pada edisi sebelumnya, bahwa Rp1 pun dalam APBD itu tidak dengan serta-merta muncul begitu saja. Dia diawali dengan sebuah perencanaan daerah. Nah, perencanaan daerah ini oleh masing-masing daerah, pemerintah provinsi, ya, kabupaten kota, itu menyusun dokumen-dokumen perencanaan. Ada dokumen perencanaan 5 tahunan dan ada dokumen perencanaan tahunan. Nah, di edisi kali ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan coba mengulas dokumen-dokumen perencanaan itu, yang merupakan awal sebelum APBD itu ada. Ya, jadi APBD itu tidak dengan serta-merta ada rancangan dokumennya. Ya, rancangan dokumen ini diawali dengan beberapa dokumen-dokumen perencanaan sebelumnya. Dokumen-dokumen perencanaan ini, Bapak Ibu sekalian, tentu sangat terkait dengan seorang kepala daerah, bupati, gubernur terpilih. Nah, kita mengawali dengan visi misi kandidat bupati, gubernur atau kepala daerah. Jadi ceritanya ketika seorang kepala daerah, ya, mencalonkan diri, di situ ada visi misi bupati, visi misi gubernur, visi misi kepala daerah. Nah, di situ ada tawar menawar, ada jual beli tanda petik, ya. Seorang calon kepala daerah berkampanye di hadapan publik, di hadapan masyarakatnya, bahwa saya akan jadikan daerah A seperti ini wajahnya selama 5 tahun ke depan. Mereka akan berjanji seperti itu. Nah, masyarakat kemudian melihat kandidat A saya pilih karena ini sesuai dengan apa yang saya inginkan untuk kemajuan daerah saya 5 tahun ke depan. Kandidat B saya pilih karena sesuai dengan visi saya, visinya itu sesuai dengan apa yang saya inginkan untuk daerah ini 5 tahun yang akan datang. Kira-kira seperti itu. Nah, pada saat masuk di bilik suara, maka dicobloslah kandidat-kandidat itu oleh semua pemilih. Maka ketika selesai perhitungan, muncullah siapa pemenang. Bupati kepala daerah terpilih. Nah, setelah pelantikan itu diwajibkan untuk membuat yang namanya RPJMD, dokumen perencanaan daerah 5 tahunan, yang namanya RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Apa isinya RPJMD ini? Itu adalah program-program prioritas seorang kepala daerah yang pada saat kampanye itu disampaikan di hadapan publik, di hadapan pemilih, di hadapan konstituen, bahwa saya akan menjalankan A, B, C, dan seterusnya. Saya akan memajukan pendidikan, saya akan membebaskan layanan kesehatan, saya akan memperbaiki irigasi, sanitasi, dan seterusnya. Semua itu menjadi program-program prioritas kepala daerah, ya, yang kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen RPJMD, program-program prioritas kepala daerah. Nah, karena itu, seberapa baik wajahnya sebuah daerah itu sangat tergantung dari kepala daerahnya pada saat menjabat, ya, pada saat terpilih. Karena Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi visi misinya pada saat menjadi kandidat, pada saat kampanye, ketika dia terpilih, itu menjadi visi misi daerah yang bersangkutan. Nah, inilah visi misi inilah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD, dan RPJMD ini diperdakan, ya, diketuk palunya di DPRD. Nah, yang namanya perda, Bapak Ibu sekalian, Bapak mau tahu atau tidak tahu, kalau sudah ketuk palunya itu Bapak sudah dianggap tahu, ya. Nah, konsekuensinya seperti itu. Maka sebagai publik, sebagai masyarakat harus tahu
Apa isi RPJMD itu? Apa isi dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi misi bupati terpilih. Nah, ini RPJMD. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, seorang bupati terpilih ini tidak bisa bekerja sendirian, maka dia dibantu oleh OPD, organisasi perangkat daerah, yang namanya dinas, badan, dan kantor. Ini tiga ada dinas, ada badan, dan ada kantor. Fungsi masing-masing OPD ini berbeda-beda. Ada dinas, ada badan, ada kantor. Kantor itu sifatnya administratif. Badan itu fungsinya lebih banyak pada fungsi koordinasi yang menjalankan sekian banyak aktivitas-aktivitas yang di program-program dari masing-masing dinas yang ada. Nah, masing-masing OPD ini Bapak Ibu sekalian itu membuat yang namanya rencana strategi organisasi perangkat daerah, Renstra OPD. Dari mana Renstra ini dibuat? Itu dijabarkan dari RPJMD, Bupati terpilih. Nah, dari Renstra OPBD ini, kemudian organisasi perangkat daerah ini membuat yang namanya rencana kerja. Ya, jadi yang tadinya visi misi itu berada di awan-awan, ya, berada di langit, itu perlahan-lahan diturunkan ke bumi. Nah, rencana strategi OPD itu kemudian diturunkan menjadi rencana kerja. Nah, di RPJMD, di kepala daerah sendiri itu membuat yang namanya rencana kerja pemerintah daerah. Dari mana itu? Dari sekian banyak rencana kerja OPD itu dibuat rencana kerja pemerintah daerah. Nah, dari rencana kerja pemerintah daerah ini kemudian dibuatkan KUA PPAS, Kebijakan Umum Anggaran. PPAS, Platform Prioritas Anggaran Sementara. Jadi masing-masing dinas, badan, dan kantor itu ada platform anggarannya. Ya, di KUA PPAS ini itu ada batasan, namanya platform, itu adalah batasan maksimal. Dinas pendidikan sekian miliar, 2 miliar misalnya, tidak boleh melebihi dari situ. Dinas kesehatan 3 miliar, tidak boleh dari situ, melebihi dari itu. Nah, begitu pula dengan dinas-dinas yang lain. Dinas lingkungan hidup, anggarannya sekian. Ada platform prioritas anggaran, batas maksimal yang harus dialokasikan kepada dinas, masing-masing dinas. Ini Bapak Ibu sekalian, itu dibahas di DPRD. KUA PPAS ini dibahas di DPRD. Jadi platform anggaran masing-masing OPD itu dibahas dan disahkan di DPRD. Secara teknis dilakukan lagi-lagi di badan, salah satu alat kelengkapan DPRD, Badan Anggaran. Nah, setelah dibahas, itu kemudian yang tadinya itu ada PPAS, ada sementaranya, setelah ketuk palunya, maka menjadi PPA. Platform Prioritas Anggaran. Sudah hilang sementaranya, karena sudah diketuk palunya. Nah, inilah yang kemudian diserahkan lagi kembali ke masing-masing OPD, membuat yang namanya RKA, Rencana Kerja dan Anggaran. Tadi itu sudah ada Renja OPD. Itu kemudian setelah dibahas di DPRD, platform prioritas anggarannya, maka diserahkan kembali ke pemerintah daerah dan perangkat-perangkat daerah yang ada untuk membuat yang namanya rencana kerja dan anggaran. Ini sudah kata anggota DPRD, ini kami sudah setujui kau punya anggaran sekian miliar. Silakan buat rencana kerjamu apa? Dinas, badan, dan kantor. Silakan buat rencana, program, kegiatan, dan berapa anggarannya. Nah, kira-kira begitu. Maka dinas, badan, dan kantor OPD ini membuat yang namanya rencana kerja dan anggaran. Nah, rencana kerja dan anggaran inilah dari sekian banyak dinas, badan, dan kantor di sebuah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi membuat yang namanya RAPBD. Ya, disusun masing-masing RK ini disusun oleh masing-masing dinas, kemudian diserahkan kepada tim anggaran pemerintah daerah TAPD membuat yang namanya rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, RAPBD ini itu kemudian diserahkan lagi kepada DPRD untuk dibahas. Masing-masing kantor, badan, dan dinas, ya, itu ada leading sektornya di DPRD melalui komisi-komisi. Dulu ini masing-masing komisi itu membahas anggaran masing-masing leading sektor OPD.
Ya. Komisi A misalnya membidangi pemerintahan di sekretariat daerah, maka dia akan bahas leading sektornya itu di APBD sekretariat daerah dengan komisi A misalnya. Komisi C pendidikan itu khusus untuk dinas pendidikan dan seterusnya. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian itu tidak lagi seperti itu. Cara pembahasannya lagi-lagi hanya di Badan Anggaran DPRD. Nah, setelah nota kesepakatan ya sudah disetujui oleh DPRD dan pemerintah daerah, maka yang tadi namanya rancangan, maka lahirlah apa yang disebut dengan APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sudah tidak ada lagi kata rancangan karena sudah dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD. Nah, kira-kira itu bagaimana APBD ini disusun? Mulai dari visi misi kandidat sampai masuk pada penyusunan dokumen-dokumen perencanaan daerah. Mulai dari yang begitu besar, ya, begitu luas, mengawang-awang sampai kepada yang membumi. Kelihatan uh, rencana kerjanya dan anggarannya RKA. Rencana kerja dan anggaran itu sangat detail. Bahkan kertas-kertas berapa rim, kertas yang dibutuhkan oleh satu OPD, satu rim itu harganya berapa, pulpen itu harganya berapa, dan seterusnya. Sampai yang sekecil-kecil itu oleh masing-masing OPD itu menuliskannya di dalam RKA. Itu kemudian dijadikan sebagai rancangan anggaran pendapatan daerah dan setelah disahkan di DPRD menjadi APBD. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu sekalian, perjalanannya ini kemudian itu muncul yang namanya APBD. Jadi sangat panjang sekali. Nah, dari APBD ini yang sudah disahkan Bapak Ibu sekalian, diserahkan lagi kembali kepada masing-masing OPD buat yang namanya DPA OPD. Dokumen pelaksanaan anggaran. Yang tadinya itu rencana kerja anggaran menjadi dokumen pelaksanaan anggaran. Inilah yang diswakelola. Kalau itu swakelola, penunjukan langsung. Kalau itu penunjukan langsung, ditender. Kalau itu masuk dalam kategori program kegiatan yang harus ditenderkan oleh masing-masing OPD terkait dengan program-program yang ada, yang sudah disepakati, sudah disetujui oleh DPRD. Kira-kira itu bagaimana APBD ini disusun, tidak dengan serta-merta muncul begitu saja, tapi diawali dengan dokumen-dokumen perencanaan daerah yang dokumen-dokumen itu disusun berdasarkan dengan di paling awal adalah visi misi kandidat seorang kepala daerah sebelum menjadi kepala daerah. Nah, karena itu sebuah daerah, ya, wajah sebuah daerah itu sangat tergantung dengan siapa kepala daerah yang terpilih. Dialah yang mengubah wajah daerah itu dengan menggunakan instrumen APBD untuk membangun daerah yang bersangkutan. Itu Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Kopel TV, kita akan jumpa pada edisi berikutnya masih di Ngaji APBD dalam program Kritisi Duit Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.